Selamat pagi, siang, sore, malam. Jadi pada kesempatan kali ini, saya dengan kelompok saya akan mempresentasikan tugas project base permodelan satu dimensi mechanical earth model 1D MEM pada sumur rela. Adapun anggota kelompok, eee, yaitu saya sendiri Wisnu Zaki dengan NIM 90 dan Alfa Zedanova dengan NIM 28. Selanjutnya akan disampaikan oleh Alfaza. Pada Alfaza persilahkan. Oke, baik. Di sini kita bakal membahas latar belakang dari project base ini. Wellbore instability masih menjadi salah satu tantangan utama dalam operasi pemboran. Nah, untuk menangani wellbore instability atau kestabilan lubang bor, maka yang dibutuhkan adalah permodelan geomekanika. Nah, kondisi geomekanika bawah permukaan dipengaruhi oleh tekanan pori, tegangan batuan, dan sifat mekanik formasi. 1D Mechanical Earth Model atau 1D MEM digunakan untuk memodelkan kondisi geomekanika bawah permukaan secara kuantitatif. Nah, hasil model digunakan nanti untuk menentukan safe mud window dan mendukung keberhasilan operasi pemboran. Oke, lanjut. Nah, apa sih tujuan dari project base ini atau tujuan dari penelitian ini? Yang pertama, membangun model geomekanika 1D Mechanical Earth Model berdasarkan data sumur yang diberikan. Yang kedua, mengintegrasikan data well-log dan data pendukung untuk memperoleh parameter geomekanika bawah permukaan. Nah, mengestimasi tekanan pori dan tegangan overburden, tegangan horizontal, serta pressure gradient. Kemudian yang terakhir, menghasilkan model geomekanika yang dapat digunakan sebagai dasar analisis stabilitas lubang bor dan penentuan mud window. Nah, data apa aja sih yang digunakan dan diberikan itu? Jadi dalam project base kali ini kita diberikan dua data, yaitu data pertama berbentuk kelas, yaitu isinya Wheelock data yang isinya itu gamma ray, density, sonic, dan neutron porosity. Nah, data yang kedua itu berbentuk Excel, itu data pendukung. Nah, isinya itu apa aja sih? Yaitu data pemboran, data formasi, dan data geomekanika pendukung. Oke, selanjutnya yaitu apa aja sih langkah-langkahnya gitu loh. Langkah-langkahnya dalam membuat one day mechanical earth model ini. Yang pertama itu kita input data well-log-nya dulu. Input data well-log-nya kita masukkan. Terus kemudian kita quality control. Di sini quality control yang dimaksud adalah setelah data yang kita masukkan tadi nggak mungkin kita langsung untuk kita langsung proses, tapi kita bersihkan dulu atau kita clean. Kita buang yang errornya atau minus-minusnya, itu namanya quality control. Kemudian langsung kita masukkan saja. Setelah itu, setelah bersih datanya, kita masukkan rumus overburden stress, proportion, kemudian kita cari mechanical properties-nya. Nah, mechanical properties-nya seperti ya litologinya dan lain-lain. Nah, di situ setelah mechanical properties setelah ada, lanjut kita membahas dan menghitung in situ stress-nya dan fracture gradient. Nah, setelah parameter yang di atas sudah ada, baru kita bisa mendemokan atau membuat model 1D Mechanical Earth Model. Nah, lanjut.
Oke, selanjutnya di sini merupakan data log dari sumur Yola yang sudah diolah menjadi data log yang dapat dianalisis. Terdapat beberapa data log yang digunakan, adapun data log yang digunakan itu terdapat data log gamma ray yang bertujuan untuk uh, menghitung estimasi dari volume shell. Selanjutnya ada RHOB atau density yang digunakan untuk estimasi porositas dan densitas. Selanjutnya juga ada data sonic log yang digunakan untuk parameter sonic atau porositas dari batuan. Selanjutnya ada data kaliper yang digunakan untuk pengecekan kondisi lubang bor. Dari data-data log ini kita dapat menghitung untuk porositas dari sumur Yola ini. Setelah dihitung didapatkan porositas rata-rata itu terdapat pada 22% yang menunjukkan kualitas yang cukup baik sebagai reservoir pada batuan sandstone. Selanjutnya terdapat volume shell juga yang dihitung dengan data gamma ray. Didapatkan hasil itu volume shell rata-rata ada di bawah 15% atau lebih tepatnya di angka 8,31% yang menunjukkan bahwa lebih dominan untuk batuan sandstone dibanding shell. Selanjutnya itu untuk kualitas reservoir ini dari sumur Yola ini bisa dikatakan baik dari beberapa hasil perhitungan data yang telah dilakukan. Next. Selanjutnya ini adalah 1D atau satu dimensi MIM. Terdapat beberapa parameter yang ditentukan atau dihitung. Itu yang pertama ada analisis compressional velocity atau VP. Digunakan yang untuk menunjukkan kemampuan batuan meneruskan gelombang tekanan. Adapun nilai VP yang tinggi itu menunjukkan batuan lebih kompak, porositas rendah, serta ikatan butir yang kuat. Dan nilai VP rendah menunjukkan batuan lebih porositas lebih baik, batuan lebih lunak, dan kemungkinan untuk nilai VP yang rendah itu terdapat reservoir sandstone. Selanjutnya itu ada analisis shear velocity atau VS yang digunakan untuk menentukan sifat mekanik batuan. Untuk VS yang tinggi itu memiliki maksud yaitu batuan lebih rigid dan lebih sulit mengalami deformasi, sedangkan VS rendah itu batuan lebih lemah dan lebih mungkin untuk terjadi deformasi. Selanjutnya itu kenapa kita perlu untuk menghitung shear velocity dan compressional velocity itu digunakan untuk identifikasi litologi, estimasi tekanan pori, serta evaluasi kestabilan lubang bor. Selanjutnya ada perhitungan Young modulus. Itu perhitungan yang digunakan untuk uji kekakuan batuan. Jadi fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menentukan apakah nilai modulusnya tinggi atau rendah. Jika nilai modulusnya tinggi itu batuan jauh lebih kokoh dan tidak gampang deformasi, sedangkan nilai rendah itu sebaliknya. Jika zona modulus tinggi juga itu berpotensi rekahan pada batuan akan lebih meningkat, dan apabila zona modulusnya rendah itu lebih mampu menahan deformasi. Selanjutnya ada perhitungan analisis Poisson ratio menunjukkan kemampuan batuan mengalami perubahan lateral yang dimana
Jika nilai Poisson rendah itu batuan tidak mudah pecah, batuan mudah pecah dan rekahan itu semakin tinggi. Jika nilainya tinggi, maka akan sebaliknya. Selanjutnya itu ada analisis brittleness index atau BI untuk menginterpretasi kekuatan batuan. Jadi ada 2 zona untuk BI ini, yaitu zona brittle dan zona ductile. Nah, untuk nilai zona brittle itu digunakan untuk menentukan batuan yang mana yang mudah mengalami fracture, serta untuk permeabilitas batuan ini juga dapat diperhitungkan. Dan zona ductile itu untuk untuk interpretasi batuan mana yang cocok lebih sebagai seal atau tudung gitu. Next. Selanjutnya ini ada analisis vertical stress yang dimana dilambangkan oleh SV, merupakan kekuatan batuan atau kekuatan batuan atas tekanan akibat berat batuan di atasnya. Jadi untuk perumpamaannya, semakin dalam itu densitas semakin meningkat dan tekanan overburden akan semakin tinggi. Jadi untuk fungsinya menghitung vertical stress ini, fungsi yang pertama itu adalah untuk menentukan batas utama stress model dan untuk menghitung stress model minimal stress model dan maksimal stress model. Selanjutnya itu ada analisis pore pressure atau analisis tekanan fluida dalam pori. Jadi pada tekanan normal, tekanan meningkat itu mengikuti kedalaman. Jadi semakin dalam maka tekanan akan semakin meningkat. Dan jika over pressure itu tekanan lebih tinggi dari normal itu dapat menyebabkan kick atau fracture dan masalah pada pemboran. Selanjutnya tadi untuk stress min itu untuk menentukan stres minimum pada kondisi horizontal, menentukan tekanan rekam, fracture initiation pressure, dan untuk SHMax itu untuk menentukan arah fracture atau juga untuk bisa menghitung kestabilan sumur. Next. Jadi adapun kesimpulan dari tugas project base ini, yaitu yang pertama, yaitu hasil litologi berdasarkan gambarnya menunjukkan ada variasi kandungan shell dan sensor pada interval sumur. Jadi perhitungan volume shell atau VSH itu menunjukkan keberadaan zona dengan kandungan shell yang rendah mengindikasikan dominasi batuan reservoir berupa sandstone. Selanjutnya itu kesimpulan yang kedua, terdapat hasil perhitungan porositas menggunakan data density menunjukkan kualitas batuan yang cukup baik. Tadi untuk dapat nilai porositasnya itu di angka 22% yang mengindikasikan bahwa reservoir atau formasi ruang pori itu cukup besar untuk menyimpan fluida atau hidrokarbon. Yang ketiga itu ada analisis sifat elastik batuan melalui parameter VP, VS yang modulus dan Poisson ratio menunjukkan adanya perubahan karakter mekanik terhadap kedalaman. Jadi zona yang dinilai Young modulus lebih tinggi menunjukkan batuan yang lebih kaku dan memiliki kecenderungan brittle, sedangkan Poisson ratio lebih tinggi menunjukkan karakter batuan yang lebih ductile. Perubahan nilai ini juga menggambarkan heterogenitas mekanik formasi yang lebih penting dalam evaluasi kestabilan sumur maupun respon batuan terhadap tekanan. Selanjutnya yang keempat ada perhitungan brittleness index atau BI menunjukkan distribusi zona brittle dan ductile pada formasi. Jadi zona indeks brittleness tinggi ini berpotensi memiliki kemampuan rekahan yang lebih besar sehingga meningkatkan konektivitas pori dan permeabilitas. Dan apabila nilainya rendah maka akan sebaliknya. Selanjutnya itu ada hasil permodelan stres menunjukkan bahwa tegangan vertikal
atau SV meningkat seiring bertambahnya kedalaman akibat peningkatan beban formasi di atasnya. Jadi distribusi antara overburden stress menjadi parameter utama untuk membangun model tegangan karena mempengaruhi perhitungan horizontal minimum dan maksimum. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan kami akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.